Hai guys, selamat datang di Oatly Debbie. Tapi ini bukan podcast. Aku tuh hari ini pengen ngasih kalian sesuatu yang berbeda, yang lebih santai, lebih ngobrol-ngobrol. Nah, ceritanya aku nih udah siap-siap, udah touch up sedikit biar nggak pale banget. Tapi ternyata waktu aku pengen berangkat, aku sudah bersiap, sudah mau memakai sepatu. Ternyata suamiku yang lagi belajar di kamar request pingin dibuatin kopi. So, aku akan buatin kopi. Lihat ini. Ya, aku taruh di tempat saus bolognese, terus aku reuse jadi tempat bubuk kopi. Biar kita bisa pakai tempat-tempat yang ya gak harus jadi sampah, bisa kita pakai lagi. Apalagi nih bahannya bagus nih, kaca nih kalau beli bolognese di Aldi di Inggris. Kalau kalian suka kopi apa BTW? I like kopi susu yang biasa gitu, terus biasanya tuh pakai madu. Kopinya biasanya sedikit kayak gini. Namanya juga Ginzia Sai, jadi buat kopinya tuh nggak lebih banyak susunya. Aduk sampai 18 kali. Hehehe, 18 kali. Kita masukin susu ke gelas. Cek kadaluarsa dulu nih, kayaknya udah lama dibeli. Oh, masih lama. 18 Mei. Kita masukin, jangan lupa es batu dan madu. So this is the clear honey, everyday essentials. Kok aku jadi buat dua sih? Porsinya buat 2 orang sih. Jadi aku dapat dong. Gak apa-apa sih, aku senang. Aku tuh pengen ngajak kalian jalan-jalan. Karena aku jujur kadang bosen cuman duduk di rumah ngomong ngoceh, yaping. Yaping atau yaping sih? Yaping. Jadi ya kenapa nggak keluar aja sesekali biar ada suasana baru. Kalau kalian pernah merasa bosen, merasa kayak gue nge-stuck, nggak kemana-mana, coba deh melakukan hal di luar rutinitas. Jujur itu penting banget untuk melakukan sesuatu di luar rutinitas, karena kadang kita merasa stuck, bosan, itu karena kita kurang cukup kreatif memberikan variasi pemandangan di depan mata kita. Ih bosan, aku merasa stuck, aku merasa nggak bisa ngapain, jadi aku harus healing ke Bali. Kamu nggak harus ke Bali, mungkin kamu perlu ke pasar terdekat untuk merasa ada sebuah twist di kehidupan, di keseharian kamu. Gak ada yang tahu, jadi pergilah keluar guys, seperti aku yang lagi bosan di rumah. This is for you. Yeay, makasih sayang. Aku pengen mengakuan dosa, aku lupa nyaring. Oh ya udah nggak apa-apa, paling nanti masuk dikit bubuknya. It's good. Makasih ya sayang ya. Iya, suamiku nyuruh aku ganti jaket karena katanya ini 19 derajat. Oke, siapa takut? Bye-bye sayang. Pergi dulu. A little bit about me, aku tuh sekarang posisinya lagi di UK, di Inggris. Sekarang lagi tinggal di kota Manchester. Ya beginilah suasana Manchester. Salah satu jalannya sih. Udah sampai di taman. Oke, akhirnya dapat spot yang kosong. Jadi sini ada kursi kosong guys, dan kita bisa menikmati hijaunya taman ini yang mungkin jarang bisa didapetin di Indonesia. Apalagi aku tinggal di Bekasi. Susah banget dapat taman kosong yang udaranya enak seperti ini. Bisa dinikmati siapapun, bersih. So yeah, this is the right time untuk kita sharing tentang menjadi perempuan yang tenang. Kalau aku mengingat-ingat lagi, kenapa ya dulu aku tuh kalau ke-trigger suaranya bisa tinggi, bisa marah-marah, mencak-mencak. Entah itu vokal suara atau mencak-mencak di teks, itu sama aja tantrum kan. Itu adalah ekspresi rasa yang kita rasakan. Mungkin tidak nyaman, kita kecewa, kesal, marah, diekspresikan dengan reaksi yang mencak-mencak. Seperti itu kan tantrum gitu. Setelah aku ingat-ingat, kenapa aku ke-trigger, kenapa aku berusaha, itu pakai usaha loh, mengencangkan suara sampai kayak
tegang gitu, sampai akhirnya suaranya bisa kencang, terus kelihatan sangar, kelihatan apa ya, mengekspresikannya dengan total lah ya, kekesalan, kekecewaan itu tujuannya supaya pesannya tersampaikan. Ketika aku menjadi mode perempuan tantrum, ada harapan terbesit di pikiranku. Semakin kencang suaraku, semakin aku menunjukkan kekesalanku dari gesturku, badanku yang tegang, itu pesanku jadi lebih bisa ketangkep sama lawan bicaraku. Jadi aku berpikir lawan bicaraku tuh akan merasakan juga kekesalan aku, merasa takut, merasa bersalah. Pokoknya seperti itulah. Padahal justru itu memperkeruh dan malah memperlama. Karena dalam konteks komunikasi, karena kalau konteksnya komunikasi yang efektif nih, kita pengen menyampaikan sesuatu, misalnya ketidaksetujuan kita atau kekecewaan kita ke lawan bicara akan lebih menangkap cara kita menyampaikannya atau cara memulai conversationnya dibanding isinya. Jadi walaupun di isinya tuh aku merasa pesanku baik, tujuanku baik, aku ingin mengingatkan, aku ingin jujur, tapi kalau misalnya dibalut dengan intonasi yang tidak mengenakan, mencak-mencak, volume tinggi, terus memulainya dengan tidak baik juga atau tidak sopan bahkan, pesan itu tidak akan tersampaikan secara efektif. Ya aku pengen pesan ini tersampaikan supaya misalnya lebih cepat baikan, supaya dia paham kalau aku kecewa. Justru di persifnya lain gitu, di persifnya hal-hal lain, bisa kita jadi terlihat egois, kita terdengarnya tidak memikirkan perasaan mereka. Nah itu yang membuat komunikasi itu tidak efektif. Yang tadinya niat kita berekspresi dengan cara tantrum itu menyelesaikan masalah, ya justru sebaliknya gitu, itu malah memperkeruh masalah dan bisa jadi malah memperparah keadaan. Tantrum juga bisa karena overthinking duluan gitu, karena sudah menduga-duga, jadi udah kepikiran hal-hal lain duluan, padahal mungkin kenyataannya bukan seperti itu, atau kita salah dugaan, salah sasaran karena udah keburu ke-trigger. Selain overthinking, alasan lainnya yang umum juga itu terlalu fokus ke diri sendiri. Dan itu aku kayak gitu. Aku tuh selalu berpikir yang di otakku, di kepalaku tuh benar, terutama di awal-awal menikah ya. Tapi suamiku juga sih, tapi kita mendewasa dan berubah, berproses, tumbuh bersama. Tapi di awal-awal, aku dan suamiku tuh suka ada di pikiran masing-masing, merasa diri sendiri benar dan diri sendiri harus diprioritaskan. Misalnya aku tantrum nih, kenapa sih kamu gak langsung meluk aku waktu pulang ke rumah? Meme banget sih pas di awal itu. Kenapa sih kamu gak merhatiin aku? Kenapa kamu gak prioritasin aku, bla bla bla. It's all about myself. Padahal kalau misalnya ditilik lagi, oh suamiku tuh lagi capek, atau suamiku lagi ada banyak pikiran, suamiku lagi bikin pekerjaan, suamiku lagi pengen me time, pengen sama temennya, banyak alasan. Dan kalau misalnya aku nggak memikirkan diriku sendiri, potensi untuk tantrum, marah-marah itu akan lebih mengecil, karena melihat lingkungan, melihat situasi, melihat kondisi. Jadi tadinya mau mencak-mencak, jadi ngerem gitu, karena aku nggak mau bikin dia merasa hilang me time-nya, merasa disudutkan. Aku pengen dia lebih fokus. Dan ini nggak cuma soal pasangan. Aku mungkin banyak kasih contoh pasangan karena aku day to day-nya lebih banyak sama suamiku. Mungkin kamu bareng keluarga kamu, sama orang tua, atau sama adik-adik kamu, kakak kamu, atau kamu yang biasanya dikelilingi teman yang sangat banyak gitu kan, tiap hari ketemu teman, punya geng, dan sering mengalami dinamika konflik yang bikin kamu ke-trigger, tantrum. Ya kamu jangan sampai terlalu fokus ke diri kamu sendiri, sehingga ketika misalnya ada sebuah konflik, goncangan, ketidaksetujuan dari dalam diri kamu lupa kalau orang-orang lain tuh juga punya perasaan. Nah, gimana sih kita bisa jadi wanita yang lebih tenang? Yang pertama adalah seperti contoh yang di awal itu, tentang komunikasi efektif. Kamu harus bisa belajar berkomunikasi secara efektif. Ketika kita menyampaikan pesan, sesimpel ngomong ke orang tua, pah, ma, atau ayah, ibu, kayaknya aku nanti sarapan gak bareng kalian ya, aku makan di luar aja.
Nah, itu kan sebenarnya bisa dipersif macam-macam. Bisa mungkin ayah ibu kamu berpikir kamu gak mau makan sama mereka, ada masalah atau apa. Atau mereka juga bisa mempersif, oh ini ada kerjaan, dia pasti akan makan di luar, dia akan sehat. Kalimat simpel itu bisa dipersif berbeda kalau cara komunikasinya itu berbeda. Jadi nggak sekedar fokus ke isinya, tapi gimana kamu bisa memulai komunikasi tersebut dan gimana kamu bisa mengatur gestur, intonasi, mimicking, ekspresi kamu supaya pesan itu tersampaikan dengan baik, bukan sekedar menyampaikan isinya aja. Banyak memikirkan hal-hal yang nggak harusnya dipikirin. Nah, dengan mengurangi overthinking, kamu bisa ke cara yang selanjutnya, yaitu fokus ke sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Jadi, kalau misalnya aku berkaca ke diriku sendiri, mari kita duduk di bawah pohon. Aku berkaca ke diriku sendiri. Jadi ketika aku memahami komunikasi yang efektif ini, potensi aku untuk tantrum itu berkurang. Karena aku tahu ketika aku tantrum, volume itu tinggi, yang ditangkap sama orang sekitarku atau lawan bicaraku tuh lebih ke aku yang lagi kesel, fokusnya ke emosi aku, bukan ke isi pesan yang aku ingin sampaikan. Dan yang kedua adalah stop overthinking. Please guys, berhenti overthinking. Ya, menurut aku berpikir hal-hal di luar apa yang kita bisa kontrol itu sangat egois. Dan itu egois gak cuma buat diri kamu, tapi lawan bicara kamu. Coba kamu evaluasi deh konflik-konflik atau apa yang buat kamu tantrum selama ini. Ada nggak faktor overthinking nyangkut di situ? Takut kehilangan, takut dikecewakan, padahal belum tentu. Dan itu sebenarnya yang bikin hubungan, entah itu hubungan berpacaran, hubungan pertemanan, hubungan itu menjadi tidak sehat, itu karena keinginanku untuk mengontrol situasi. Aku ingin sesuatu berjalan dengan sempurna. Jangan berpikir, oh aku pengen mengubah dia, aku ingin membuat dia menjadi pasangan yang sempurna, teman yang sempurna. Don't do that. Sesimpel dunia ini deh, dunia ini. Tiba-tiba ada ombak, tiba-tiba ada tsunami, ada bencana alam, itu kan nggak bisa kita kendalikan. Ada energi dan kekuatan yang lebih besar seperti keyakinan kita, misalnya Tuhan itu bisa mengendalikan hidup kita. Dalam jentikan jari kita bisa mungkin berubah gitu ya, dari kehidupan normal menjadi kehidupan yang tidak normal. Rencana kita tidak sesuai, itu kan berarti nggak semuanya bisa kita kendalikan. Nah, dengan pemikiran tersebut itu otomatis akan bikin kamu lebih tenang, karena kamu tahu misalnya kamu ya melakukan kesalahan gitu, oke, itu salah kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak niat melakukan itu, ya kamu jangan dibawa stres, karena stres, tekanan di dalam kepala nih, di otak ini, itu bisa nge-trigger kamu untuk marah-marah yang justru memperkeruh suasana seperti yang aku bilang tadi. BTW, aku salfok ada banyak burung. Cara selanjutnya adalah tidak terburu-buru menanggapi suatu hal. Mungkin karena seiring berjalannya waktu, aku memahami karakter masing-masing orang ya. Oh, ada loh tipikal orang, penyampaiannya tuh harus langsung, terus suasananya lagi seperti apa. Oh, ketika dia lagi pusing, kalau bisa jangan ngomongin ini. Oh, ketika dia lagi happy, bisa ini yang diomongin. Itu bukan berarti kita jadi kayak overthinking, pilih-pilih topik, jadi manusia complicated. Tapi salah satu sumber tantrum itu biasanya karena kita terlalu terburu-buru gitu, ingin menyampaikan sesuatu tanpa melihat kondisi. Last but not least, jaga kesehatan, jaga istirahat, dan perbanyak olahraga. Terus tidur juga cukup. Aku tidur jam 10, bangunnya jam 6-an lah, atau jam setengah 7. Dan itu sangat-sangat membantu. Ternyata di balik tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, ada jiwa yang tenang. Itu benar ya? Benar gak sih itu? Kamu harus mencoba ya. Kalau misalnya kamu merasa kamu itu gampang tantrum, dan ternyata jam tidur kamu itu berantakan, kamu tidurnya jam 12 atau jam 1 malam, itu bahkan jarang tidur. Fisik kita tuh sangat mempengaruhi mental. So, nyebrang. So yeah, you have to try. Kamu harus coba memperbaiki pola tidur, istirahat kamu. Jangan karena ambis kerja, ambis melakukan hal-hal, malah jadi gak peduli gitu, gak peduli sama diri kamu. Bibirku kering banget ini, mana gak bawa lip balm.
goes her only Debbie, spreading magic here and there. She might get a little clumsy and sometimes overanalyzing, but believe her when she said, I got this. Hey, there goes her only Debbie, turning everything she touched to